ini loh sahabat saya. Namun tidak dengan ini, ketika ditanya dengan siapa, ia berusaha membantah dengan atau mengelak dengan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai cara mengetahui istri selingkuh di media sosial. Ini adalah hal yang tentunya tidak boleh diremehkan. Karena apapun itu, bisa juga seseorang berselingkuh ini memang berawal dari situ. Ya, kita akan bahas, kita harus memahami betul cara-cara yang ia lakukan ketika ia kebetulan memiliki pasangan selingkuh atau memiliki seorang selingkuhan yang berawal di media sosial. Ini apa yang harus kita bedakan? Ini kita harus paham betul ya. Karena tidak menutup kemungkinan ini juga berujung perselingkuhan yang lebih serius ketika kita tidak hati-hati ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan sahabat-sahabat like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, tanda awal yang harus kita pahami adalah mungkin seseorang ini siapapun akan banyak ya melakukan interaksi dengan orang-orang yang mungkin tidak dikenal oleh pasangan. Nah ini. Berbeda ketika kita mungkin berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita. Misalnya saudara-saudara kita. Kita akan berani menjelaskan dengan gamblang kepada pasangan kita bahwa ini loh saudara saya. Ini loh sahabat saya. Namun tidak dengan ini, ketika ditanya dengan siapa, ia berusaha membantah dengan atau mengelak dengan cara-cara mereka. Ya. Bisa jadi dia hanya bilang wajar kan, ini kan cuma di media sosial. Ini adalah hal yang kadang-kadang terus kita lupakan dan kita remehkan. Ini awalnya adalah sebetulnya titik-titik yang sangat kecil. Namun ketika didiamkan, ini akan menjadi sebuah masalah yang cukup besar. Ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah pasangan ini, ya pasangan kita, ini adalah orang yang pertama menjawab postingan atau memberikan komentar-komentar di dalam postingan yang dia postingkan di media sosial. Nah, ini. Lalu yang ketiga berkaitan dengan poin kedua tadi, apakah ia terus memberikan tanggapan komentar? Ya, dengan satu nama itu dia terus bermunculan, ya, terus menanggapi komentar-komentar hingga seakan-akan itu memang dalam obrolan spesial. Nah, apakah itu yang dilakukan? Ya, jadi di sini kalau kita untuk bicara di media sosial bisa kok mudah kita cek. Apakah ia melakukan seperti itu? Nah, ketika ia melakukan hal-hal seperti itu, maka ia menggambarkan bahwa ia memang mungkin mulai ada hubungan yang berbeda dibanding dengan teman-teman yang lain atau hubungan dengan teman yang lain. Yang keempat adalah secara diam-diam ia membuat rencana untuk bertemu. Nah ini yang kita takutkan. Karena tidak sedikit orang yang memang memiliki satu hubungan ini berawal bertemu karena adanya media sosial. Nah ini. Kalau memang pertemuan ini adalah untuk menuju kebaikan, artinya kedua belah pihak ini belum memiliki pasangan, maka enggak masalah sebetulnya ya. Nah, ini sebetulnya ada beberapa hal yang sering seharusnya kita lebih hati-hati karena belum tentu orang yang kita temui ini adalah bertujuan baik. Ini hanya menjaga saja ya. Jadi kehati-hatian di sini sangat penting karena sudah banyak fakta yang memang memperlihatkan kita ya bahwa kehati-hatian untuk melakukan pertemuan ketika awalnya hanya kenal di media sosial ini adalah hal yang sangat penting ya. Karena resikonya ada pada kita. Ya. Yang kelima adalah ia mulai berhenti unggah foto bersama pasangan. Nah ini. Namun ini ada yang juga melakukan cara-cara seperti itu. Apakah memang pasangan Anda ya ini apakah memang seorang wanita ini sering ya mengunggah foto tidak melibatkan pasangan ini. Lalu yang keenam, ini ada juga yang semakin ia gencar melakukan perselingkuhan di media sosial, maka ia juga semakin gencar memposting foto bersama pasangan. Nah, hal ini juga ada
yang memang hanya ingin sekedar mendapatkan sebuah validasi bahwa ia ingin mendapatkan satu anggapan bahwa sebetulnya hubungan mereka berdua ini enjoy saja, baik-baik saja. Nah, ini ada juga seperti itu. Tentunya di sini apapun yang dilakukan secara berlebihan perlu dipertanyakan dalam situasi apapun ini. Lalu kemudian yang ketujuh adalah ia akan selalu tersenyum bersama ponselnya. Nah ini. Lalu yang kedelapan, apakah ia mulai memposting kata-kata yang bersifat mengenai arti hubungan dengan seseorang. Ini kan biasanya walaupun ini bersifat umum ya, cuman bagi orang-orang yang sudah terlibat di dalamnya akan merasakan atau bahkan akan menjadi hal utama yang bisa dirasakan ketika orang yang kita cintai ini membuat sebuah postingan, entah itu dalam bentuk gambar ataupun kata-kata. Ketika ingin bicara rasa, maka orang yang pertama merasakan hadirnya postingan tersebut adalah orang yang punya hubungan spesial, diakui atau tidak ya, ini pasti akan dirasakan ya. Yang kesembilan, yang terakhir, ada juga orang yang memang pada saat memiliki selingkuhan di media sosial ini justru membuat akun yang berbeda ya, atau mengganti akun ya. Jadi ini bisa dibedakan. Nah, untuk itu maka nggak ada salahnya cek akun ya, karena ketika untuk siapapun biasanya ketika hanya terjadi seperti itu kita masih mudah ya untuk meminjam ponselnya. Mudah-mudahan apa yang Kang Kubis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.